Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abada. Sama-sama kita semua di hadapan Syekh Muhammad Abdullah Syaifullah Mas'ud untuk hajat-hajat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati pembantu khusus Syekh Mursyid Abah Jagat, para wakil talqin yang hadir, para dai, para mubaligh, ketua madrasah, para pecinta kesucian jiwa, ibu bapak sekalian, ikhwan akhwat thariqah Qauliyah Syabandiyah Ma'surilaya, semoga selalu disehatkan lahirnya, disehatkan batinnya, ditambah-tambah rezekinya, dan diberikan oleh Allah sifat qanaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian, tadi Kiai Lukman sudah membahas tentang qanaah. Qanaah itu kanzun la yafna, harta yang tidak pernah akan habis. Sifat qanaah ini mental. Kenapa Abah Awas membuat maklumat terakhir? Karena Dajjal. Kita harus punya malaikat. Sudah hafal siapa malaikatnya? Malaikatnya bisa disuruh-suruh. Malaikatnya bisa suruh ngintip-ngintip. Malaikatnya bisa membantu kita. Amalan ini pada masa Abah Anom itu mahal. Orang yang mendapatkan amalan ini adalah orang khusus. Dipanggil Abah Anom, dikasih amalan kapan lahir, baca ini sekian kali, nih malaikatnya dibeli dengan dibaca. Kata Abah, kalau sudah punya uang, potong kambing ya. Berapa Abah? 2 ekor. Diam. 1 ekor juga tidak apa-apa. Kalau belum ada, seumur hidup nanti dibeli ya. Saya ingat betul, waktu itu saya dengan Kang Haji Dudun menghadap Abah Anom. Dan hari ini pada masa Abah Awas, bebas semua orang ikhwan diberikan riyadhah khusus, yaitu ini. Kita mengamalkan setiap hari kelahiran, yaitu ada malaikat pendamping korin. Karena apa? Kata Abah Awas, sekarang itu Dajjal. Dajjal itu apa? Dajjal itu bisa bentuk fisik, bisa segala bentuk yang mengganggu keimanan kita. Maka sifat qanaah menjadi penting. 3 kejahatan hari ini yang dibawa oleh Dajjal, Masya Allah, minimal 3. Apa? Kejahatan yang pertama, masuknya ke kita faham materialisme. Faham yang mengatakan bahwa semua kehidupan ini adalah materi oriented. Dia tidak mencampurkan, tidak percaya kehidupan yang sifatnya ruhani. Maka beberapa hari lalu saya diskusi dengan profesor di Yogyakarta. Dia bertanya, apakah manaqib masih relevan dengan konteks hari ini? Ini kan luar biasa. Ternyata Dajjal sudah mempengaruhi profesor itu. Dia tidak meyakini adanya kehidupan ruhani, adaan ketenangan, kedamaian, tidak ada. Faham materi. Ibu, materi boleh karena kita hidup penuh dengan materi. Tapi kalau materialistik ini bahaya. Semua diperhitungkan dengan tiud, wanipiro. Nah, ini bahaya. Paham itu masuk ke generasi kita, ke otak-otak kita. Ini adalah serangan-serangan Dajjal. Maka muncul maklumat, qanaah menjadi penting ketika kita menghadapi paham namanya materialisme.
Jadi dia tidak percaya adanya kerohanian, adanya ketenangan. Yang penting ketenangan, kebahagiaan adalah berupa materi. Gitu. Dia tidak percaya yang beginian. Ada apa di sini? Hanya duduk diam, menang. Apa tenang? Kata dia, spiritual well-being tidak pernah akan abadi. Dia bilang, dia akan mudah bosan. Terbukti anak-anak sekarang mudah bosan. Inilah serangan-serangan Dajjal. Yang pertama, materialisme. Yang kedua, sekulerisme. Sekuler dari bahasa sekulum. Sekulum itu globe, dunia. Dia meyakini bahwa kehidupan hanya ada di dunia. Tidak ada kehidupan setelah akhirat, setelah dunia. Tidak ada akhirat. Maka apa? Mereka terus mengumpulkan harta, terus bernikmat-nikmat untuk selama ada di dunia. Orang-orang yang punya paham sekuler, dia depresi hidupnya. Kenapa? Setelah kehidupan ini musnah, tidak ada kehidupan akhirat, maka tidak ada istilah menanam amal untuk hari akhirat. Tidak ada. Ini serangan Dajjal gitu. Sekuler. Makanya mereka betapa luar biasanya untuk menguasai dunia dengan berbagai kelicikan, menggoda iman-iman kita dengan cara kekuasaan. Maka inilah keimanan kita digoncang. Dajjal, serangan dalam bentuk ajaran. Materialistik sudah, sekuler sudah. Yang ketiga, yang terakhir, hedonisme. Satu paham yang mengajak semua orang yang penting bersenang-senang, bahagia. Kehidupan tujuannya adalah senang, yang sifatnya fisik. Yang penting enak, makan enak, tidur enak, nikah enak, semua yang penting enak. Ini hedonisme. Makanya di sana ada apa? Tidak ada kenikmatan. Ngapain saya datang ke sana? Ini paham. Maka tiga kejahatan ini hari ini telah menggerogoti area-area kita. Tidak hanya kita, orang-orang pintar, profesor, ulama, semua dia masuk paham-paham materialisme, sekulerisme, dan hedonisme. Maka penting tadi Kiai Lukman mengatakan qanaah mental gitu. Orang-orang yang tidak punya mental qanaah, dia masuk kepada tiga kejahatan ini, hidupnya tidak pernah akan tenang. Selalu kurang. Dapat satu, pengen dua, pengen tiga, pengen empat. Abah mengajarkan qanaah bukan berarti kita harus pasrah, nyerah, bukan. Kita nyerah, tapi bukan berarti kita tidak usaha. Sudahlah saya manakib saja, sudahlah saya zikir saja, bukan begitu. Kita bekerja tetap, kita berusaha, berdagang, bertani, tetapi kita punya sifat qanaah. Tidak iri kepada rezeki orang lain. Itu penting. Saya pernah satu saat Abah cerita, atuh, jangan iri dengan rezeki mubalik lain. Ada mubalik yang di sini basah, tidak basah. Ini hati-hati. Ini iri terhadap rezeki mubalik gitu. Basah kehujanan, yang ini kemarau. Jangan iri kata Abah. Ini sifat qanaah. Jadi qanaah itu mental gitu. Bukan masalah kita punya uang, tidak punya uang, tapi mental. Orang yang uangnya banyak, kalau mental qanaahnya tidak ada, itu sama dia serakah. Abah Aos sampai mencontohkan seperti monyet. Monyet itu kalau ngambil pisang, ambil tangan kanan, ambil tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, mulut, semua, sampai dia nggak bisa kemana-mana, nggak kemakan. Itu serakah. Serakah mencelakai dirinya. Gitu. Ada lobang, tangan monyet, masuk, pegang, kan nggak bisa keluar tuh. Tambah lagi yang satu, sudah terpenjara. Gitu. Ini serakah gitu. Jadi sampai dicontohkan seperti nyemot gitu. Saking serakahnya. Makanya saya dapat cerita, Abah Aos pada masa Abah Anom diundang ceramah manakib di Jakarta. Itu penceramahnya itu tanda kutip secara finansial kaya raya gitu. Diutus 2 orang, Abah Aos dengan Mubalik Suryalaya, mau berangkat berunding berdua. Kata ajengan yang satunya,
Wah, yang undang kita orang kaya raya, pasti pulangnya enak gitu. Kata Abah Awas, gimana ya? Harus ingat mubalik itu, kata Abah Anom, pulang pergi harus punya ongkos gitu. Kata Abah Awas, saya tidak punya ongkos untuk pulangnya, saya mau cari pinjaman dulu. Gak usah, jangan, kan kita diundangnya sama orang kaya raya, nanti pulangnya pasti dapat banyak gitu. Singkat cerita, Abah Awas cari pinjaman, dapat ongkos, berangkat ke Jakarta naik bus. Nyampe di Jakarta, selesai amalia, selesai manakib, pulang. Abah Awas langsung pulang. Kali-kali gane, apa bahasa? Kali-kali gane gitu ya, tiba-tiba gitu, dilalaikan. Pas menjelang ceramah, yang punya hajat dipanggil ke istana, jadi nggak ketemu. Berangkat, ajengan yang satu nanya, kalau sahibul hajatnya mana? Aduh, kali-kali gane dipanggil ke istana. Nanti disampaikan. Ajengan satu bingung, gimana pulangnya, nggak punya ongkos. Kasihan gitu kan. Abah Awas langsung bilang, pulang jadi nggak ke Serialaya? Aduh, gimana ajengan pulangnya? Makanya saya mau pulang, mau ikut. Untung bawa lebih, cukup lah 2 orang, yuk pulang. Terbawa pulang, akhirnya ikut Abah Awas di bus. Nyampe Ciawi, turun, kata Abah, ada nenek-nenek ya, nenek-nenek kampung gitu ya. Pokoknya tiba-tiba, oh ajengan, katanya, Masya Allah ada ajengan gawas gitu, ke rumah saya yuk, ada acara gitu kan, ceritanya itu. Ada manakiban syukuran. Kata ajengan yang satunya, nenek-nenek udah dekil in the kumal, katanya, mana punya duit, katanya gitu. Kata bos, jangan begitu, katanya. Langsung pengajian. Selesai acara hanya syukuran, pengajian syukuran kecil, pulang. Itu di luar dugaan. Nenek-nenek itu ngasih uang, pulang pergi Jakarta bisa 4 kali, katanya. Ini karena gara-gara qanaah, langsung kaget. Ternyata yang disangka akan ngasih besar malah tidak ngasih karena nggak ketemu, kali-kali gane gitu ya. Nenek-nenek yang tidak diduga malah ngasih banyak karena senang ketemu ajengan gede banget gitu. Nah akhirnya pulang. Nah ini qanaah gitu. Jadi qanaah itu mental sebenarnya. Nah maka bukan berarti kita diajarkan abah qanaah sudahlah kita nyerah. Beda. Nyerah dengan pasrah beda. Kalau nyerah itu pelarian gitu. Pelarian kita terhadap sesuatu yang kita tidak mampu, maka kita lari gitu. Nah maka itulah kita penting sifat qanaah. Maka saya melihat, Masya Allah, Abah Awas membuat satu maklumat, saya baca luar biasa. Kita sedang menghadapi Dajjal. Maka surat Al-Anfal ayat berapa? 9, ketika perang Badar hanya 313 dengan musuh lebih daripada 1000, minta pertolongan kepada Allah, turunkan para malaikat. Dan kita hari ini mendapatkan maklumat, itulah kita untuk melawan Dajjal-Dajjal minimal di pikiran kita. Dajjal-Dajjal yang mempengaruhi hidup kita. Dajjal-Dajjal yang membuat kita mudah bosan beribadah, mudah bosan berinteraksi, mudah bosan kita berbuat baik. Ini Dajjal. Maka kita perbanyak. Kita hari Minggu, Senin, Selasa harus hafal semua di sini. Baca maklumat ibu-ibu ya. Ibu-ibu hari Minggu, Senin apa nih kira-kira bacaannya, malaikatnya? Kalau saya ruhayayil gitu kan. Kita Fatihah. Bila perlu kita beli kambing buat manakib. Tapi kata apa aja kan, tidak ada maklumatnya untuk beli kambing, itu memberatkan. Tidak ada gitu. Itu riado khusus. Riado khusus seperti orang yang sedang merokok. Saya tidak pernah mendapat riado khusus hari ini karena tidak merokok. Bagian riado, bagian merokok dapat riado khusus. Selamat beriado. Alhamdulillah. Makanya spesial bapak-bapak yang masih merokok, spesial mendapat riado dari Abah Awas. Saya tidak mendapat riado.
Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.